Indonesia berhasil menang dan berhasil melaju ke semifinal Piala Asia U23, yang mana kita akan menunggu pemenang antara Arab Saudi melawan melawan Uzbekistan. Tapi di video kali ini aku nggak akan bahas terkait dengan jalannya pertandingan, karena menurutku ada hal yang lebih besar daripada kita hanya membahas jalannya pertandingan kayak gitu. Jadi menurutku ada minimal 3 hal yang atau 3 catatan menurutku yang perlu aku sampaikan terkait dengan penampilan timnas di sepanjang Piala Asia kali ini gitu. Oke, jadi gini, yang pertama itu terkait dengan mental gitu loh. Aku udah sampaikan 2 hal pertama yang dirubah oleh Sintayong ketika datang ke Indonesia adalah fisik dan juga mental. Oke, kita tahu bahwasanya di sebelum zaman era Sintayong ataupun sebelum zamannya Luis Milla lah, mental kita sudah mulai terbentuk. Sebelum eranya Luis Milla ataupun Sintayong, kita melihat jangankan pemain, fans saja sudah pesimis kalau kita melawan. Jangankan melawan Korea lah, melawan Malaysia aja kadang kita menang nggak ya. Sekarang kita kalau lawan Malaysia, lawan Vietnam, mindsetnya sudah terbentuk, ingin menang berapa kosong atau ingin menang berapa gol. Bukan lagi mindsetnya menang atau enggak gitu. Sekarang udah beralih ataupun bergeser kepada menangnya mau berapa gol nih, siapa yang mau cetak gol nih, kan kayak gitu. Sudah beralih dari yang awalnya itu inferior sudah merasa superior. Bukan sombong, cuman melihat keadaan squad dan keadaan fisik kita, hal tersebut ya realistis gitu. Jadi makanya itu, karena realistis itulah optimistis dari para pemain itu terbentuk kayak gitu. Nah, selain juga mental gitu, nah berkaitan dengan mental ini, aku akan nanti tunjukkan terkait dengan video yang menunjukkan di mana Pak Erick Thohir, ketua PSSI, masuk ke locker room setelah Indonesia menang lawan Korea. Di situ dia bilang, 1 pertandingan lagi kita menang, kita akan masuk ke Olimpiade Paris 2020 tahun ini 2024 gitu. Karena kan cuma 3 tim yang diambil juara 1, 2 dan 3 kayak gitu. Tapi ada 1 pemain yang nyeletuk, 2 lagi katanya. Artinya mereka ingin juara. Dua lagi. Satu game lagi sudah kunci ke Olimpiade. Kalau 2 game kita juaranya. Ayo. Sampaikan gitu. Yang aku sampaikan adalah bahwasanya pemain kita ingin lebih, mereka ingin lebih, bukan sombong, bukan overconfident, enggak. Cuman ini bentuk dari bahwasanya Sintayong berhasil merubah mindset, berhasil merubah mental. Bahwasanya gini deh, kalau mentalnya aja udah jatuh ketika masuk pertandingan, mereka sudah merasa inferior, sudah merasa akan kalah berapa kosong nih, yang penting nggak kebobolan lebih dari 3 gol deh gitu. Itu kan udah jadi masalah, karena bagaimana mungkin bisa memenangkan pertandingan, bisa bermain enjoy kalau mindset aja udah nggak benar. Jadi hal pertama yang diperbaiki sama Sintayong adalah mindset atau pola pikirnya gitu. Jadi ya kalau menurutku bukan sombong, menurutku itu adalah kepercayaan diri dan itu realistis. Apalagi seperti yang aku bilang, U23 bukan kayak senior gitu loh. Korea mungkin kalau kita lawan timnas Korea senior mungkin kita bisa kalah, mungkin aja. Cuman kan ini U23-nya terbukti juga tadi malam kan, kalau kita lihat fisik dan mentalnya dari menit awal sampai menit pertengahan babak kedua kita ngepres. Apalagi babak pertama sebelum golnya Rafael Struijk, kita melihat bahwasanya kita nggak mundur, nggak masang low block, bahkan nggak middle block, kita maju ke depan untuk ngepres. Kita berhasil melakukan kombinasi passing yang juga sudah luar biasa. Tapi kan kayak aku bilang, aku nggak mau bahas terkait dengan jalannya pertandingan, tapi ada hal yang lebih besar lagi daripada hanya membahas jalannya pertandingan. Tapi kalau kita kaitkan dengan mental dan juga fisiknya, kita lihat dari sebelum gol Rafael Struijk gitu lah, kita maju, kita nggak takut. Ini kenapa? Kalau misalnya mentalnya atau mindsetnya mereka sudah kalah, mereka nggak akan berani fight, mereka nggak akan berani battle, mereka nggak akan berani tarung di lapangan gitu. Mindsetnya apa? Ya udah kita mundur, mandulan counter attack. Ini kan nggak, mereka bisa kuasain bola, mereka bisa ngepres, mereka berani main kombinasi, mereka berani 1 lawan 1. Nah ini kan penting gitu. Jadi kalau menurutku hal yang sangat bagus yang dirubah oleh Sintayong terkait dengan fisik dan mental pemain kita kayak gitu.
Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah catatanku yang kedua terkait dengan Marcelino. Ini Marcelino nih, ya gimana ya? Kalau begini, mungkin semua apa yang maksudnya, semua kita yang nonton video ini maupun yang nggak nonton video ini itu nggak lebih hebat dari Marcelino ketika berada di lapangan. Oke, itu disclaimer kedua. Marcelino jauh, bahkan 10 tingkat dari kita secara bakat, secara penampilan daripada kita semua. Tapi boleh dong kita mengasih kritik, memberikan saran dong, boleh dong, karena memang ya tugas kita memberikan kritik dan saran. Tugas dia kalau mau nerima kritik kita ya boleh, kalau nggak mau nerima ya nggak ada masalah kayak gitu. Jadi menurutku kayak gini, bukan hanya di pertandingan ini, banyak momen di mana pertandingan sebelumnya ya ini orang masih kebawa ego, masih kebawa apa ya, masih selfish itu apa bahasa Indonesianya ya, egois, masih ingin menunjukkan show off, mau pamer bahwasanya dia bisa mengkili itu apa bahasa, bisa gocek bola gitu. Bukan ya, menurutku ya, apalagi kita lihat pada saat ada momen di mana Marcelino seharusnya passing tapi dia gocek bola, kelihatan kan Sintayong marah. Ada momen menit babak kedua kalau nggak salah, Sintayong marah, nggak suka dengan apa yang dilakukan sama Marcelino. Artinya Sintayong juga sependapat sama kita ya, netizen lah bisa dibilang, bahwasanya nggak harus gocek bola loh kalau mau kelihatan bagus gitu. Emang Xavi, Iniesta, Busquets itu suka gocek bola, makanya mereka terkenal kan? Enggak gitu. Mereka kan passing satu dua sentuhan. Kecuali namamu itu Neymar, Ronaldo, Messi, oke, nggak ada masalah. Ini kan enggak, levelnya belum sampai ke situ kayak gitu loh, ngerti gak? Jadi adalah momen dimana ya kan ada 2 momen lah yang seharusnya dia bisa cetak gol atau bisa menghasilkan gol. Yang pertama ketika dia melakukan kombinasi satu sentuhan dengan Rafael Strike tapi masih bisa ditepis sama penjaga gawang. Oke, itu bukan bisa kita maafkan, tapi memang hal tersebut bisa terjadi gitu loh, karena bolanya nggak ke atas gitu loh. Seharusnya kalau dia syutingnya ke atas gawang pasti gol. Cuman ya kalau udah kayak gitu kan udah insting. Kayak contohnya golnya Rafael Strike itu bukan teknik lagi, itu udah insting. Karena coba kalian putar ulang-ulang kali video ini, dia nggak melihat gawang. Kalau dia nggak melihat gawang, jadi apa? Ya insting dari strikernya itu kayak gitu. Bukan lagi terkait dengan teknik. Ya tekniknya iya, cuma paling dia 20%. Yang lainnya apa? Insting dia sebagai seorang striker, bahwasanya bola ini masuk kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, momen dimana dia berhasil akselerasi, berhasil masuk ke dalam, tapi dari sudut yang sempit di sebelah kiri, dia memilih untuk melakukan shooting daripada memberikan back pass atau cutback kepada 2 atau 3 pemain yang ada di kotak penalti. Nah, makanya aku bilang semalam ini kalau Indonesia kalah, rasaku Marcelino habis itu dibully sama netizen Indonesia. Beruntung aja menang. Makanya aku bilang ya beruntung Indonesia menang, jadi dia dalam tanda petik diselamatkan, tidak dibully sama netizen. Walaupun kalau aku bilang dia nggak peduli juga dengan pendapat kita. Tapi coba kalau Indonesia kemarin kalah, habis selesai itu kolom komentarnya dimaki lah, dicaci lah. Ya kita nggak bisa salahkan juga gitu loh, karena dia masih berapa 20 tahun juga belum sampai mungkin Marcelino. Tapi ya ini kan proses dari sebuah kematangan bermain, cara bermainnya. Ya itulah fungsinya pelatih, untuk mengarahkan pemain apa yang dia harus lakukan, membentuk visi itu kan tugasnya pelatih, untuk membentuk visi. Fisik dan mental itu juga, kalau fisik itu kan lebih kepada pemain sendiri ya, latihan sendiri. Tapi kalau visi dan juga mental itu ya 80%-nya tugas pelatih untuk membentuk itu. Nah, jadi aku berharap Marcelino enggak apa ya bahasanya, enggak juga menganggap dirinya sudah bintang, enggak menganggap dirinya sudah layak untuk ya berani mengambil bola sendiri, enggak mau passing ke lawan gitu. Jadi banyaklah momennya. Tapi ya kita kembali lagi bilang nggak bisa salahkan dia juga, karena mungkin dia ini masih mentah, belum matang, belum masak sebagai seorang pemain. Dan juga di klubnya juga dia jarang bermain kan. Jadi ya oke, kita maafkan karena Indonesia menang. Tapi jangan sampai nanti kalau kita kalah dianya dibully kan, kasihannya dianya juga kayak gitu. Nah, yang catatanku yang ketiga mungkin yang terakhir adalah terkait dengan wasit gitu. Coba kalian bayangkan, oke? Coba kalian bayangkan kalau misalkan gol pertama itu nggak dianulir, oke, walaupun itu jelas-jelas offside, itu kan subjek melihat VAR. VAR itu kan cuman alat, oke? VAR itu cuman alat, yang memutuskan kan tetap manusia, tetap wasit. Nah, coba kalian bayangkan kalau misalnya wasit VAR atau wasit si Sean Evans ini nggak mau melihat VAR,
apa yang terjadi? Indonesia pasti udah kebobolan 1-0 bahkan di menit ke-3 atau ke-4. Menurut kalian bisa nggak kita mental kita bangkit gitu loh ketika ketinggalan? Kita kan belum teruji nih kalau kita ketinggalan terlebih dahulu bisa bounce back atau nggak bisa. Bounce back itu apa bahasa Indonesia? Bisa loncat kembali nggak, bisa comeback nggak gitu. Belum terbukti kan kalau kita ketinggalan duluan kita bisa comeback, belum terbukti kan. Jadi coba kalian bayangkan itu kalau misalnya itu si Son Evan memutuskan nggak mau lihat VAR, bisa aja. Kalau misalnya dia salah ya paling mentok dia tinggal AFC tinggal minta maaf gitu. Seperti misalkan lawan Qatar yang seharusnya kita nggak kartu merah tapi kartu merah. Tapi kan kita suratin AFC. Tapi AFC-nya apakah pertandingan bisa diulang? Kan enggak gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kalian bayangkan kalau misalkan penaltinya si Justin Hubner itu nggak diulang nggak itu. Ngerti nggak? Sebenarnya bisa aja kalau misalnya wasit itu nggak mau repot. Ya udah deh biarin aja yang si Hubner itu bisa ditepis oleh Korea Selatan. Cuman wasitnya ini kayak aku bilang ya bukan cukup adil, malah adil lah secara overall bisa dibilang adil lah untuk memimpin pertandingan ini gitu. Aku nggak kebayang aja kalau misalkan tendangan Justin Hubner itu udah dibiarkan aja sama wasit ya, Korea yang lolos ke semifinal. Tapi dia lihat tayangan ulang dan bukan hanya tayangan ulang, dia melihat bahkan sebelum tayangan ulang, sebelum dibisikkan sama wasit VAR, dia sudah tiup peluit kan bahwasanya itu harus diulang. Dan dalam tayangan ulang kita lihat kipernya si Korea itu maju sebelum bola ditendang. Itu kan nggak boleh. Maju dalam artian maju melewati garis sebelum bola ditendang. Coba kalian bayangkan kalau misalkan itu nggak diulang sama wasit atau nggak diulang sama wasit VAR, aku nggak terbayang aja gimana nasib Indonesia di AFC. Pasti sudah gugur lagi itu. Walaupun ya kita tetap apresiasi sudah lolos, sudah melewati apa yang ditargetkan kepada mereka. Oke, itu dulu yang bisa kita sampaikan. Bagi kalian yang suka, silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.